Meskipun bisa dikatakan pertempuran Tabuk telah selesai, namun masih banyak rentetan kisah yang menyertai pasukan kaum muslimin. Salah satu peristiwa yang cukup penting dan tercatat dalam sejarah adalah tibanya dua orang sahabat yang datang menyusul ke padang Tabuk. Tepat pada saat Rasulullah SAW menunggu pasukan musuh di padang Tabuk. Dua orang ini datang terlambat dengan dua alasan. Yang agak berbeda adalah alasan dari salah seorang sahabat tersebut. Ia mengatakan bahwa ia telah lalai pada saat itu. Apakah ini asumsi sahabat tersebut saja ia telah lalai, atau memang pada kenyataannya ia telah lalai? Karena rasanya tidak mungkin kalau seorang sahabat lalai dalam menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi dan menyikapi sahabat ini? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Amisani, di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun ke-9 hingga 10 Hijriah. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu peristiwa penting apa saja di tahun ini. Dari dunia Islam ada 7 peristiwa penting, dan dari luar dunia Islam ada 6 peristiwa penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Ghazwah Tabuk, yang kedua penghancuran Masjid Ad-Dirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab, dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan masuk Islam. Yang kelima pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Nejus atau An-Najasyi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gaib. Yang ketujuh, kematian Ummu Kulthum, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama dari luar dunia Islam, penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Kisra III atau Khosru Ferrukhzad sebagai Raja Persia. Yang ketiga adalah penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria, oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Wogastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan yang terakhir adalah pembatalan skema feodal di dinasti Tang Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah kisah datangnya dua orang sahabat yang terlambat di pertempuran Tabuk. Sahabat yang pertama yang akan kita kisahkan adalah Abu Khaisamah, di mana Abu Khaisamah inilah orang yang dikatakan sebagai orang yang lalai. Sebetulnya tidak lalai juga sih ya, karena beliau tetap datang ke pertempuran, tetap datang ikut ke pasukan kaum muslimin meskipun menyusul. Dikisahkan Abu Khaisamah ini ketika pasukan kaum muslimin bersiap-siap, ia tidak dikisahkan bersiap-siap. Ketika pasukan kaum muslimin berangkat, ia pun tidak berniat untuk berangkat. Pada saat pasukan muslimin sudah di perjalanan, yang dilakukan oleh Abu Khaisamah adalah duduk beristirahat, menikmati keteduhan di bawah rindangnya perkebunan yang ia miliki. Di perkebunan itu ia juga tengah dilayani oleh dua orang budak perempuan ya, dilayani makannya, kemudian dilayani kebutuhannya, dilayani kayak tempat duduknya, dikipasin. Pokoknya nyaman keadaan Abu Khaisamah pada saat itu. Pada suatu hari, kebetulan pada siang hari yang sangat terik, Abu Khaisamah berteduh di dalam kemahnya yang tidak terkena panas sedikit pun. Di dekat kebunnya yang sejuk udaranya. Rumahnya telah disirami air agar dapat mendinginkan suhu udara yang sedang panas terik itu. Dua orang perempuan sahayanya selalu menyediakan dirinya untuk melayaninya dan masing-masing berada di kemahnya atau di rumahnya sambil telah menyediakan segala sesuatu yang diinginkan olehnya. Baik makanan yang lezat-lezat cita rasanya dan minuman yang sejuk segar
itu pun disediakan untuknya. Adapun kedua perempuan sahaya itu termasuk perempuan yang rupawan, cantik jelita. Namun ada lintasan hati pada saat Abu Haisamah menikmati semua itu. Ketika ia berteduh di bawah pohon kurma, ketika ia berteduh di dalam sejuknya kemah yang dibuat di kebun itu, karena disirami air kan tadi dinding-dindingnya, sehingga merasakan kesejukan. Ia tiba-tiba teringat, terlintas di hatinya, terbayang bagaimana para sahabat pada saat itu, rekan-rekannya yang jumlahnya banyak, itu sedang melakukan perjalanan dari Saniyatul Wada menuju Tabuk. Ia membayangkan bagaimana panasnya cuaca di luar. Karena ia kan sengaja di dalam ya. Dan ia melihat keluar cuaca sangat panas banget. Melihat panasnya cuaca tersebut, ia teringat dengan para sahabat, teringat dengan Rasulullah SAW yang sedang melakukan perjalanan. Dibandingkan dengan dirinya, ia yang sedang merasakan kesejukan, ia yang sedang merasakan kenyamanan dan keteduhan. Kemudian ia juga melihat makanan yang tersedia untuknya. Kemudian ada 2 pelayan yang melayaninya. Ia teringat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ia berkata seperti ini. Rasulullah sedang berada di bawah teriknya matahari, mengarungi lautan pasir yang luas, terkena angin dan udara yang panas, dan merasakan lapar serta dahaga. Sedangkan Abu Haisamah berteduh di bawah naungan yang dingin, dengan disediakan makanan yang lezat-lezat, minuman yang sejuk segar, dan dihadapi perempuan yang cantik, bersukaria dengannya. Patutkah kiranya bagi Abu Haisamah berlaku sedemikian itu? Selanjutnya ia berkata, demi Allah, aku tidak akan memasuki satu kemah pun dari kamu berdua, sehingga aku menyusul Rasulullah terlebih dahulu. Karena itu sediakanlah untukku perbekalan secukupnya untuk kupergunakan berjalan menyusul beliau. Selanjutnya Abu Haisamah menyuruh 2 pelayannya itu untuk menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk ia berangkat. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Umair bin Wahab al-Jumahi. Dan teman pencinta sejarah masih ingat ya, pasukan Islam itu selalu Rasulullah SAW sisakan 1 orang di bagian belakang pasukan. Jadi bukan di belakang lagi sih, tapi jauh gitu ya, terpisah dari pasukan. Pasukannya udah di mana gitu, dan 1 orang sahabat itu masih di mana. Dan orang ini atau sahabat ini tugasnya adalah untuk menyisir jalan yang sudah ditinggalkan oleh para sahabat, jalan yang sudah ditinggalkan oleh pasukan Islam. Barangkali ada yang tercecer, ada yang jatuh, ada yang tertinggal. Itu tugasnya. Hal ini juga pernah terjadi ketika kepulangan Rasulullah SAW dari Bani Musthalib. Di situ kan ada sahabat Rasulullah SAW, Sofwan, itu yang kebagian menyisir, sehingga beliau itu bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu memang tertinggal dari pasukan kaum muslimin. Nah, dan kisahnya panjang ya, jadi kisah hadisul ifki dan lain sebagainya. Di pertempuran Tabuk ini tugas untuk menyisir itu diberikan kepada Umair bin Wahab. Nah, ketika menyisir itulah, ya kan bagian paling belakang tuh. Ketika menyisir itulah ia bertemu dengan Abu Haisamah. Abu Haisamah bertemu dengan Umair bin Wahab. Umair bin Wahab tidak banyak bertanya. Akhirnya mereka sempat bareng gitu ya, berjalan bareng. Hanya Umair bin Wahab dalam jangka waktu perjalanan yang singkat gitu, ia berkata, wahai Umair, kamu berjalan di belakang aku saja. Aku akan duluan pergi. Kenapa? Karena aku ini orang yang berdosa. Itu kata Abu Haisamah. Tepatnya begini, sesungguhnya aku ini mempunyai dosa, karenanya tidaklah mengapa engkau berjalan di belakangku saja, sehingga aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
Umair bin Wahab tidak terlalu banyak komentar juga, tidak terlalu tidak menyanggah juga. Dipersilahkan oleh Umair bin Wahab, Abu Haisamah pergi duluan gitu. Ini ada dua maksud ya, kemungkinan karena memang Abu Haisamah itu berjalan cepat ingin menyusul, sehingga ya sementara kan Umair bin Wahab itu perjalanannya memang tugasnya kan kayak mencari gitu ya, bukan yang diburu waktu, karena memang tugas beliau adalah di belakang, sehingga ya apa ya, maksud perjalanan mereka pun berbeda gitu. Dan maksud yang kedua adalah bahwa Abu Haisamah itu ia merasa bersalah, merasa berdosa, sehingga tidak layak gitu, tidak layak untuk kayak apa ya, ia merasa posisinya itu karena dosanya ia tidak layak berjalan beriringan dengan orang lain, dan karena tujuannya adalah bertemu Rasulullah, maka ia ingin cepat-cepat menyusul, ingin cepat-cepat ketemu Rasulullah SAW, dan ingin segera minta maaf ya, minta ampunan dari Rasulullah SAW. Dari sisi pasukan kaum muslimin yang sudah ada di Tabuk, Rasulullah SAW mendengar para sahabat berseru, "Wahai Rasulullah, dari kejauhan ada orang yang datang ke sini," dan mereka tahu itu bukan Umair bin Wahab. Belum waktunya gitu ya Umair bin Wahab untuk tiba. Itu ada orang yang datang kemari. Rasulullah SAW itu udah punya feeling. Beliau bersabda, mudah-mudahan itu Abu Haisamah. Setelah lebih dekat dan lebih terlihat, para sahabat menjawab, "Betul, hai Rasulullah, itu adalah Abu Haisamah." Abu Haisamah terus mempercepat langkahnya, kemudian ia langsung bergegas mendekat ke Rasulullah SAW. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, setelah mengucapkan salam, sebelum sempat ia mengatakan sesuatu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung bersabda kepadanya, "Aula laka ya Aba Haisamah." Hampir saja engkau mendapat kebinasaan, wahai Abu Haisamah. Lalu setelah Rasulullah SAW bersabda seperti itu, Abu Haisamah barulah menceritakan apa saja yang baru terjadi pada dirinya, menceritakan ya apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan gitu ya, sampai ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Nabi bersabda kepadanya, "Baik," dan beliau pun lalu mendoakan kebaikan untuknya. Jadi happy ending ya. Tercapailah maksud dari Abu Haisamah dengan tersusulnya pasukan kaum muslimin oleh dia. Meskipun telah sampai, bukan di perjalanan ya, ini kan sudah sampai di Tabuk, tapi pertempuran itu belum terjadi, belum selesai lah katakanlah, karena masih dalam penantian ya. Rasulullah SAW masih menunggu datangnya musuh, masih menunggu di lokasi tersebut, sehingga ya tidak bisa dikatakan terlambat juga karena pertempuran belum dimulai, tentu saja belum berakhir. Hikmah yang paling besar yang saya dapat dari Abu Haisamah ini adalah bagaimana ia bisa menangkap momen di mana lintasan hati atau taufik lah ya, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi lintasan hati kepada Abu Haisamah untuk memikirkan Rasulullah SAW dan para sahabat, untuk membayangkan para sahabat yang sedang berjalan, pasukan kaum muslimin yang sedang berjihad di jalan Allah, berjalan di tengah panasnya, dan ia membandingkan dengan dirinya sendiri. Lintasan pikiran itu, lintasan hati itu, taufik dari Allah itu, ia reaksi dengan reaksi yang benar. Bukan dengan mengabaikan, tetapi dengan reaksi yang benar, ia tangkap taufik itu segera, ia berbuat dengan seharusnya, menyambut taufik itu, menyambut hidayah itu. Dan teman pecinta sejarah, ini bukan hal yang mudah ya bagi seorang manusia, karena di tengah-tengah ia sedang menikmati, ia sedang ada dalam kenyamanan, ia ada di zona nyaman dia ada di keteduhan, dia ada di makanan yang melimpah, padahal pada saat itu sedang pacaklik, makanan berbagai rasa, minuman yang segar-segar, tetapi ia memilih untuk melepaskan semua.
yang menyamankan itu, melepaskan semua kesenangan itu, dan ini tidak mudah. Meskipun katakanlah terlambat ya, tetapi Abu Haysamah perjuangannya udah luar biasa kalau menurut saya. Karena coba teman pecinta sejarah, bayangkan ya, kita sering mendapatkan taufik seperti itu dari kesenangan-kesenangan dunia yang ringan sebetulnya. Dan untuk melakukan sesuatu yang juga tidak terlalu berat. Tapi dalam pertarungan itu seringnya kita kalah. Misalnya ketika kita sedang menonton drama, asik-asiknya menonton drama bagi perempuan ya, rebahan sambil nonton drama atau sambil scroll video short misalnya, tiba-tiba terdengar suara azan. Itu kan kita sedang rebahan, otak kita sedang dibanjiri oleh dopamin ya, segala kenyamanan itu kita dapatkan, kita merasa senang, merasa happy, lalu teringatkan oleh suara azan, terdengar oleh kita suara azan. Perlu keimanan yang lumayan ya, keimanan yang cukup tebal untuk menghapus atau menyapu semua dopamin di otak kita, untuk bangkit dari rebahan kita, dan untuk keluar dari zona nyaman kita menuju hal yang sebetulnya tidak berat. Sholat itu nggak berat, bukan kayak jihad yang panas-panasan, enggak, justru malah segar ya, kena air wudhu gitu ya, kemudian sholat dan tidak lama. Di pertarungan yang simpel seperti itu saja, kadang-kadang kita memang masih memilih kenyamanan, masih kalah kita. Dan masih kalah hati kita ya untuk memilih kebenaran, untuk memilih hal yang seharusnya kita pilih. Apalagi di hal-hal yang lebih berat, misalnya mengorbankan kita sedang nyaman, lalu ingat besok harus ujian gitu ya. Itu lebih nyata mungkin ya, lebih nyata ancamannya gitu. Tetapi kadang-kadang kita lebih memilih tetap nonton daripada untuk menghafal misalnya. Dan hal-hal seperti itu kita sering sekali kalah ya. Hati kita lemah, tentu karena iman kita yang memang lemah. Ini iman sahabat ya, iman seorang sahabat di tengah semua kenyamanan yang tidak didapatkan oleh orang lain, artinya kenyamanan yang sangat istimewa bagi dia, memilih untuk melakukan perjalanan yang bukan perjalanan mudah, tetapi kesulitan, panas, dahaga, dan ia berjalan sendirian. Kan kalau berjalan bareng-bareng itu kayak ada beban yang terbagi ya, karena bareng-bareng, tapi dia memilih sendirian gitu. Dan ini contoh buat kita ya, karena di sini ada nasihat, ada kalimat Rasulullah SAW khusus untuk Abu Haysamah yang mengatakan bahwa wahai Abu Haysamah, hampir-hampir saja kamu dalam kebinasaan. Sebetulnya ini tanda kepada kita juga gitu ya. Zona nyaman dan zona nyaman itu bisa saja membinasakan kita. Dan zona tidak nyaman itu justru adalah zona perjuangan kita. Zona kita menuju kesuksesan, zona kita menuju pahala yang sangat besar. Di sini juga isyarat Rasulullah SAW bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Haysamah, meskipun terlambat pilihannya, tetapi pilihannya sangat tepat. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar laporan dari Abu Haysamah itu, beliau tidak banyak bertanya, beliau menerima laporan tersebut, baik kata Rasulullah SAW. Lalu beliau mendoakan Abu Haysamah, mendoakan kebaikan. Artinya apa? Ini arti yang tersurat bahwa dosa Abu Haysamah yang sempat terlalaikan sampai di detik-detik terakhir gitu ya, sempat terlalaikan, pada akhirnya dihapuskan. Dan ini juga ngasih tahu kepada kita bahwa para sahabat itu manusia juga kok, ternyata bukan mereka orang-orang hebat, tetapi mereka manusia biasa gitu. Ada masanya mereka bersemangat, sangat bersemangat, sebagaimana 30.000 pasukan kaum muslimin yang ikut di pertempuran Tabuk pada waktu itu. Tetapi ada juga masanya
sebagai seorang manusia tergoda juga dengan dunia, tergoda juga untuk lalai ya, tergoda juga untuk lalai. Tetapi langkah yang dilakukan oleh Abu Khaisamah, kapan dia menyadari, kapan dia langsung bergerak, ini yang harus kita contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, tidak mengungkit-ungkit kesalahan Abu Khaisamah, tidak bertanya, kenapa wahai Abu Khaisamah kamu berlaku seperti itu? Engkau adalah sahabat yang utama, engkau adalah orang yang penting di kalangan para sahabat. Kenapa engkau malah memilih itu? Tidak ada kan? Rasulullah sama sekali tidak berkata, tidak bertanya, tidak menghakimi. Malah beliau langsung menerima pengakuan dosa dari Abu Khaisamah dan langsung mendoakan kebaikan.